عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا خصوصا مؤلف هذا الكتاب وصاحب هذا التفسير بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah rahmatillah. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan taufik hidayah bisa duduk bersama di rumah daripada rumahnya Allah guna melanjutkan kewajiban, guna melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dan melanjutkan kajian tafsir kita, yaitu pembacaan tafsir surat Yasin. Kita berada di ayat ke-66. Ayat 66 berbunyi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau nasha'u latamasna 'ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun." Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan atau menyebutkan, memberitahu kita apa yang akan terjadi pada orang-orang yang tidak beriman kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat, semua anggota tubuh mereka akan bersaksi atas kekafiran mereka, bersaksi atas kemaksiatan mereka. Kemudian di ayat ke-66 Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya walau nasya, sesungguhnya kami wahai Muhammad. Ini yang diajak bicara adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirat fa anna yubsirun. Kalau kami mau wahai Muhammad, bisa saja kami menjadikan mata mereka tidak bisa melihat, artinya kami butakan mereka. Kami ambil nikmat mata mereka, nikmat penglihatan mereka, sehingga mereka tidak bisa keluar dari rumah, tidak bisa pergi kemana-mana. Ini ayat ulama mengatakan seperti Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi banyak diganggu oleh mereka. Nabi terusik, sangat terusik dengan ketidakpercayanya mereka kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Allah katakan, Allah ingatkan Nabi bahwasanya Allah Maha Mampu. Kalau kami mau, wahai Muhammad, maka orang-orang yang tidak beriman kepadamu akan kami ambil nikmat penglihatan mereka. Nikmat mata ini nikmat yang sangat besar dari Allah. Nikmat mata dan nikmat melihat dengan mata. Nikmat mata dan nikmat penglihatan yang jelas ini nikmat yang besar dari Allah. Di salah satu riwayat hadis diceritakan atau Nabi menceritakan. Kata Nabi, ada orang dulu dari Bani Israel. Ibadahnya 500 tahun. Ibadahnya 500 tahun. Kelak di hari kiamat, ketika dihisab sama Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikatku, masukkan ini orang ke surgaku dengan rahmatku. Masukkan ini orang ke surga dengan rahmat. Ini orang protes. Ya Allah, aku ini ibadah 500 tahun. Ikhlas untukmu. Bukan sebentar ibadahnya. 500 tahun. Kenapa masuk surga dengan rahmatmu? Bukan dengan amalku ya Allah. Bi'amali ya Rabbi. Aku pengen masuk surga karena amalku ya Allah. 500 tahun. Jadi pede ngomong kayak itu di depan Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi. Allah menjawab, kalau begitu, kalau kau pengen hitung-hitungan, maka ayo kita timbang. 500 tahun ibadahmu kita timbang dengan satu nikmat dariku. Kalau misalkan masih beratan ibadah 500 tahunmu, maka silahkan masuk surga dengan amal ibadah. Akhirnya sama Allah disuruh malaikat untuk nimbang 500 tahun ibadah tadi dengan satu nikmat mata. Mata sebelah, bukan dua-duanya, sebelah. Satu mata itu sama Allah Subhanahu wa taala ditaruh di satu timbangan, sebelahnya amal 500 tahun. Ternyata masih beratan nikmat satu mata daripada amal ibadah 500. Kalah amal ibadah 500 tahun itu kalah dengan satu nikmat mata. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, ini baru sikomato. Belum mata yang kedua. Belum nikmat yang lain. Belum nikmat hidup, nikmat pendengaran, nikmat telinga, nikmat mulut, nikmat bisa mencicipi. Banyak masih. Ini baru satu mata, amal ibadahmu sudah kalah. Wahai malaikatku, masukkan dia ke neraka. Akhirnya ketika mau diseret sama malaikat, Nabi Muhammad bersabda, ini hamba meminta maaf kepada Allah dan mengatakan, ya Allah, masukkan aku ke surga dengan rahmat-Mu. Nah, dari sinilah Nabi mengatakan, lan yudkhila ahadakum al-jannata amaluhu, kata Nabi. Tidak ada dari kalian yang akan masuk surga karena amal ibadahnya. Ya Rasulullah, wala anta, sahabat bertanya, walaupun itu engkau ya Rasulullah tidak masuk surga karena murni karena amal ibadahmu, tidak, kata Nabi, bal bi rahmatillah, akan tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kalau mau dihitung-hitung ibadah kita dengan nikmat yang Allah berikan, itu kita ini masih tidak bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan di Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung satu nikmat Allah, ulama tafsir mengatakan, coba perhatikan ayat ini. Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmah. Nikmah itu kalimat mufrad yang menunjukkan makna satu. Bukan kalimat jamak yang menunjukkan makna banyak, bilangan yang banyak. Kalau di jamak ni'am, bukan nikmah.
Wa in ta'uddu nikmatallah. Nikmah itu kalimat mufrad, satu nikmat kata Allah. Kalian hitung itu tidak akan selesai-selesai. Artinya kata ulama, misalkan kita hitung dari nikmat penglihatan, itu akan nimbul nikmat lagi. Lahir nikmat lagi, nikmat lagi, nikmat lagi. Tidak ada habisnya untuk kita menghitung satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi nikmat penglihatan, nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus kita syukuri. Termasuk tanda mensyukurinya, gunakan mata untuk mengambil pelajaran. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sering di dalam Al-Quran mengatakan, apakah kalian tidak mengambil pelajaran dari ini, dari itu, dari itu. Allah ingin mata kita ini melihat, dan yang kita lihat kita jadikan pelajaran, ibrah, sebuah teguran, nasihat, agar kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan digunakan untuk bermaksiat. Karena mata itu termasuk jendela yang paling dikuasai sama setan ketika setan ingin menyesatkan Bani Adam. Itu dari mata. Dari mata. Mata itu kalau udah ngelihat, makanya Nabi besar Muhammad SAW beliau bersabda, barang siapa yang berpaling dari maksiat, matanya ketika maksiat, ketika melihat maksiat cepat berpaling, kata Nabi Muhammad, aku janjikan, aku akan berikan dia ganjaran merasakan nikmat iman di dalam hatinya. Mata ini sangat dianjurkan untuk dijaga. Makin ketat kita menjaga mata kita, makin jauh kita dari bermaksiat. Jadi mata ini jendelanya setan untuk masuk ke hati manusia. Kalau matanya tidak kita jaga, setan masuk metu lemak nih ya ke dalam hati kita. Nah, jadi dalam hadis Nabi Muhammad ketika beliau ditanya, bagaimana caranya agar kita cepat melewati jembatan Siratal Mustaqim, jembatan yang Allah bentangkan di atas api neraka Jahannam, lebih tipis dari sehelai rambut, lebih tajam dari pedang. Di bawahnya itu api neraka Jahannam. Tidak masuk akal atau tidak bisa kita bayangkan bagaimana kita bisa melewati jembatan tersebut. Ini jembatan, cara melewatinya itu dengan amal ibadah, bukan dengan bagaimana cara jalannya, bukan, tapi dengan amal ibadah. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, makin cepat kalian berpaling dari maksiat, maka secepat itulah kalian akan melewati jembatan Sirat. Jadi kalau nyinggung maksiat, cepat kita berpaling, secepat itu kita akan melewati jembatan tersebut. Dan di balik atau di belakang jembatan tersebut sudah kelihatan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi nikmat mata luar biasa. Makanya di dalam ayat ini Allah sebutkan, kata Allah, kalau kami mau wahai Muhammad, maka kami akan ambil nikmat penglihatan mereka sehingga mereka tidak bisa berjalan. Walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wa la yarji'un. Jika kami mau wahai Muhammad, maka kami akan masakhnahum, kami akan merubah bentuk mereka dari manusia, maaf, jadi binatang. Masakh ini termasuk, jadi masakh ini termasuk azab yang berapa kali Allah hukum umat-umat terdahulu sebelum umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari manusia Allah rubah jadi monyet. Di Al-Qur'an Allah ceritakan. Dari manusia Allah rubah, maaf, jadi babi, khinzir. Dari manusia. Dan ini termasuk azab untuk umat terdahulu yang Allah tidak jadikan azab untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang diminta sama Nabi, ya Allah,
jangan kau kirimkan azab untuk umatku yang membumi hanguskan mereka. Dikabulkan sama Allah. Ya Allah, jangan kau turunkan azab untuk umatku dengan kau rubah bentuk mereka dari manusia menjadi hewan. Ini termasuk doa Nabi Muhammad. Dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada azab dari Nabi diutus sampai saat ini tidak ada azab yang membumi hanguskan umat manusia yang tidak beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang Allah kirim musibah di satu tempat karena banyak maksiat atau karena memang Allah ingin kirim mereka musibah, tapi tidak semua umat manusia, umat Nabi terkena musibah tersebut. Tidak ada. Tidak seperti umat Nabi Nuh, misalkan yang hidup cuman yang iman, yang selamat yang iman, yang tidak iman semua binasa. Tidak ada. Tidak seperti umat Nabi Lut, umat Nabi Syuaib. Tidak. Ini termasuk doa yang dimintakan oleh Nabi Muhammad kepada Allah untuk umat-umatnya. Nah, jadi kata Allah, kalau kami mau, kami bisa wahai Muhammad untuk merubah muka mereka, bentuk mereka dengan bentuk binatang atau hewan yang sudah pernah kami lakukan terhadap umat-umat terdahulu. Salah satunya dalam riwayat disebutkan umat Nabi Madian. Ya, tadi kita Imam tadi baca surat tentang cerita Nabi Syuaib. Nabi Syuaib itu Allah kirim ke tempat yang bernama Madian. Madian. Jadi Nabi Syuaib Allah kirim ke tempat yang bernama Madian. Umat di kota Madian ini diriwayatkan oleh diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan satu hari dalam satu minggu yang bisa dijadikan tempat untuk waktu untuk beribadah ya, seperti kita hari Jumat, hari Lebaran kita. Sayyiduna Abdullah bin Abbas mengatakan umat Madian ini dulunya Allah ingin berikan mereka hari Jumat agar mereka libur di hari tersebut dan mereka fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman mereka menolak. Dagalah mereka. Mereka milih hari Sabtu. Ini riwayat Abdullah bin Abbas. Asalnya hari Jumat itu Allah mau berikan ke umat Madian. Mereka tolak. Mereka lebih memilih hari Sabtu, bukan hari Jumat. Ini termasuk cengkalnya Bani Israel. Akhirnya ketika Allah turuti permintaan mereka, tidak mau di hari Jumat, maunya di hari Sabtu, Allah uji mereka. Ya, karena udah ngalem istilahnya, tidak nurut, pasti ada ujian dari Allah, ada cobaan. Apa cobaan ujian dari Allah? Cobaan ujian dari Allah di hari Sabtu mereka tidak boleh mancing. Tidak boleh mancing. Mereka ini mau pesisir. Tinggal di pesisir pantai. Artinya mata pencarian uang mereka yang mancing. Rezeki mereka dari mancing. Kata Allah di hari Sabtu yang kalian inginkan hari Sabtu itu hari agung, hari mulia. Di hari Sabtu tidak boleh mancing. Ini di Al-Quran Allah ceritakan. Akhirnya mereka patuh di hari Sabtu tidak mancing. Allah coba lagi. Allah uji lagi dengan ujian kedua. Di hari Sabtu, iwak pada apa namanya di dalam Al-Quran itu nampakkan muka mereka kayak macam uyok jadi iwak itu di hari Sabtu. Hari Minggu sampai Jumat sepi. Tidak mampir iwak. Jadi ketika mereka boleh mancing, ikan tidak ada. Ini ujian dari Allah. Ketika mereka dilarang mancing di hari Sabtu, ikannya pada berdatangan. Seminggu, 2 minggu, tahan mereka. Setelah berapa minggu, ada si kowong yang datang. Mulai ngakali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata wong tadi, dibuatnya umpan, dibuatnya jebakan, di hari apa? Di hari Sabtu. Atau maaf, di malam Sabtu. Di malam Sabtu dia buat jebakan. Sehingga ketika hari Sabtu ikan datang, jebakannya itu kata ulama ada yang muat kayak jaring, ada riwayat muat kayak
kayak apa namanya, kayak sungai kecil. Jadi ikan ketika air pasang, ikan masuk ke situ. Ketika air surut, ikan tidak bisa metu. Ada dua riwayat. Ada yang mengatakan jebakannya kayak jaring, ada riwayat kayak buat sungai kecil gitu, kolam kecil. Walhasil intinya ngakali Allah Subhanahu wa taala. Tiap malam Sabtu dia buat jebakan itu. Di hari Sabtu dia udah mancing. Malam Minggu selesai Sabtu terbenam matahari ke pantai dia. Oh, baiknya. Iwa-iwa dah tadi. Berjualan dia di pasar. Akhirnya orang semua lihat. Itu dapat dari mana ikan? Berani mancing di hari Sabtu. Aku udah mancing di hari Sabtu. Aku udah ngambil ikan di hari Sabtu. Dijelaskan akhirnya. Cuma di malam Sabtu aku bikin akhirnya sedesa ngikuti apa yang dia lakukan. Ditegah sama ulamanya. Ditegah sama orang-orang yang soleh dari mereka. Masih mereka cengkal, tidak mau mendengar nasihat dari ulama-ulama. Akhirnya setelah berapa hari mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, masuk waktu pagi, kampung itu sepi. Kampung tadi sepi. Akhirnya wong yang tidak ikut-ikut mancing tadi nyari mana ini wong. Apa kasih uang sepi kampung? Kemana orang-orang? Akhirnya sampai digedor, rumah-rumah mereka digedor. Tidak kata yang bisa buka. Ketika didobrak, ternyata di dalam ada yang berubah bentuk jadi monyet, ada yang berubah bentuk jadi babi. Nauzubillah. Diriwayatkan oleh ulama tafsir, yang muda jadi monyet, yang tua jadi babi. Paham masih? Ketika yang masuk tadi, ini kok kaget jadi monyet. Kamu fulan, manggut. Iya. Tidak bisa ngomong, jadi monyet. Kamu fulana, disebutkan namanya. Jadi mukanya itu masih sedikit tersisa, apa namanya, kemiripan dengan muka aslinya. Kamu fulana, manggut. Iya. Tidak bisa ngomong, tapi masih ngerti. Allah rubah. Ini siksaan dan hinaan yang luar biasa. Nah, tapi tidak kata keturunannya. Apa monyet sekarang keturunan dari monyet itu kata. Sepakat ulama mengatakan 3 hari mereka mati semua, binasa. Tidak, tidak ada yang hidup lebih dari 3 hari. Kampung itu, sekampung. Kecuali yang tidak ikut-ikutan, dan Allah hukum. Jadi ketika didobrak rumah mereka, jadi malam waktunya itu Di waktu malam Allah rubah mereka, bangun tidur, naudzubillah, sudah berubah semua muka mereka, bentuk mereka. Ada yang jadi babi, ada yang jadi monyet. Dan orang yang lihat masih, istilahnya masih mengenali, masih keciren. Oh, kamu fulan, iya manggut. Kamu fulan, iya manggut. Terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ini azab, selain azab juga penghinaan dari Allah untuk mereka. Orang-orang yang tidak beriman, yang suka melanggar perintah Allah. Untuk umat Nabi Muhammad ini tidak dilakukan oleh Allah. Dijaga. Sejahat apapun Abu Jahal, sekafir apapun Abu Jahal dan grup-grupnya, tidak pernah turun azab seperti itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan si keuang, sekampung Allah rubah. Sekampung Allah rubah. Sampai mati bentuk mereka monyet, sampai mati bentuk mereka babi. Yang Allah rubah. Siksaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, wahai Muhammad, kalau kami mau, kami bisa menurunkan azab untuk yang kafir-kafir di Mekah itu dengan apa? Dengan mata mereka kami butakan, kami cabut penglihatan mereka, atau kami bisa juga merubah mereka jadi hewan, babi atau monyet, seperti yang sudah kami lakukan untuk umat-umat terdahulu. Kalau Nabi iyakan, pasti diijabah sama Allah. Makanya ulama mengatakan semua nabi itu punya doa mustajab. Semua nabi punya doa mustajab. Allah kasih istilahnya kartu asnya. Kalau memang sudah pasrah, sudah betul-betul di titik terakhir, kartu tadi mereka keluar. Nabi Nuh ketika sudah diklaim sama Allah,
Dan memang sudah dipastikan sama Allah, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Sudah Nuh, yang iman sama kau ini udah segitulah, tidak bakal nambah-nambah lagi. Ini sebelum azab diturunkan sama Allah, sebelum Nabi Nuh naik kapal. Kata Allah, yang iman Nuh segitu, tidak bakal nambah lagi. Akhirnya Nabi Nuh doa, Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyar. Kalau begitu ya Allah, binasakan semua yang kafir di muka bumi ini. Itu doa Nabi Nuh. Semua nabi doanya udah dipakai ketika mereka di dunia, kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doanya itu bukan dipakai untuk mengazab yang tidak beriman, tapi Nabi masih berharap ketika yang tidak beriman, bapaknya tidak iman, anaknya ya Allah. Nah, itu harapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu contoh, kota Taif. Kota Taif ini istilahnya tahunan musuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad ditinggal wafat pamannya Abu Talib dan Siti Khadijah, beliau punya inisiatif untuk dakwah ke Taif. Bukan disambut, malah dilempari batu. Sampai beliau berdarah. Datang malaikat, utusan dari Allah, izin untuk menghancurkan mereka. Apa jawab Nabi? Tidak ya Allah, mereka tidak tahu. Mungkin dari anak keturunan mereka ya Allah akan masuk Islam. Hijrah Nabi ke Madinah. Setelah Nabi hijrah ke Madinah tahun 8 Hijriah di bulan suci Ramadan, Nabi mensucikan kota Mekah. Lebaran Nabi di Mekah. Setelah bulan Syawal langsung Nabi ke Taif. Setelah Hunain Nabi ke Taif di bulan Syawal. Tahun 8 berarti jaraknya itu kurang lebih 10 atau 11 tahun dari ke Taif yang pertama kali. Jaraknya 10 sampai 11 tahun. Dikepung sama Nabi Muhammad selama 25 hari. Tidak berani mereka keluar untuk menghadap Nabi Muhammad. Tapi tidak mau juga masuk Islam. Ngeyel bahasa Jawanya. Ngeyel. Lawan tidak berani. Masuk Islam juga tidak galak. Akhirnya sama Nabi Muhammad ditinggalkan. Ini kota Taif. Ditinggalkan sama Nabi. Ya Allah, i'ti bihim muslimin. Doanya Nabi Muhammad. Ya Allah, datangkan mereka kepadaku. Hadapkan mereka kepadaku dalam keadaan muslimin. Itu doa Nabi Muhammad SAW. Padahal kalau Nabi ingin 11 tahun yang lalu, kota Taif sudah hilang dari sejarah. Dari peta bumi ini tidak ada lagi. Karena ingin digencet sama Allah dengan dua gunung. Taif itu antara dua gunung. Taif itu bukan di puncak gunung. Kalau di Bogor tuh mungkin kayak Cibodas gitu. Terus naik, turun lagi. Nah itu. Taif begitu. Jadi Taif di antara dua gunung. Ketika Nabi dilempari batu, satu malaikat yang menjaga dua gunung tadi izin sama Nabi. Kalau kamu izinkan ya Rasulullah, aku nak gencet. Taif ini dengan dua gunung ini. Habis, dihapus dari peta bumi. Tidak diizini sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 11 tahun ke depan masih tidak mau ikut, masih tekak. Sama Nabi didoakan, ya Allah kirim mereka kepadaku dalam keadaan muslimin. Betul. Tidak sampai berapa bulan semuanya masuk Islam berkat doa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya masuk Islam. Bahkan bukan hanya masuk Islam, mereka itu sebelumnya di Hunain perang sama Nabi, yang kalah kabur ke Taif. Banyak yang ditawan dari peperangan Hunain. Setelah masuk Islam, mereka nego, ya Rasulullah. Yang kalian tawan waktu itu ada istri kami, ada anak kami, ada keluarga kami. Kata Nabi, yang jadi bagianku, aku merdekakan untuk kalian. Ambil, dibalikkan sama Nabi Muhammad. Yang jadi bagian sahabat, kaget kata Nabi, pas sholat zuhur berjamaah, kau ngomong di depan umum, tawassul kepadaku, istilahnya begitu. Akhirnya semua sahabat, ribuan, rampasan perang Hunain, itu rampasan perang terbanyak yang didapati oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, kalau harta tidak bisa dibalikkan, sudah dibagi-bagi, sudah selesai kalau harta. Ada yang udah dimakan, ada yang udah dipakai, ada yang udah. Tapi kalau budak, kata Nabi masih bisa kita balik. Akhirnya semua tawanan perang yang sudah statusnya budak, yang dimiliki oleh sahabat, 12.000 sahabat yang hadir di peperangan Hunain. Semua dapat budak, kalikan berapa? Ada yang dapat anak-anak, ada yang dapat perempuan, ada yang dapat orang laki-laki.
Akhirnya semua sahabat memerdekakan budak yang ada di tangan mereka berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini rahmatan lil alamin. Ini rahmatnya Nabi untuk kita. Nah, jadi di dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, selain menunjukkan kekuasaan Allah, Allah mampu untuk melakukan apapun. Di sini di dalam ayat ini terkandung makna rahmat yang begitu luar biasa, kasih sayang Nabi Muhammad untuk umat-umatnya. Ya, soalnya tidak hati. Kalau kita perhatikan 13 tahun dari Nabi diutus sampai Nabi hijrah ke Madinah, tidak ada azab yang Allah turunkan ke kota Mekah. Paling azabnya itu cuma paceklik. Itu cuma. Jadi musim panasnya, kemaraunya lebih panjang. Kemaraunya lebih panjang. Makanya ada surat Ad-Dukhan, situ Allah ceritakan. Akhirnya mereka datang ke Nabi. Ya Muhammad, wahai Muhammad, kalau memang Tuhan kau itu betul ada, maka doakan nih. Biar paceklik selesai, didoakan sama Nabi, masih mereka kafir. Itu cuma azab. Tidak ada azab yang diturunkan sama Allah, padahal 13 tahun Nabi diganggu, diusik. Ini rahmatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di dalam kandungan ayat ini atau dua ayat ini, Allah ingin kita tahu betapa sayangnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin wal hadirat, ulama mengatakan kalau kita ingin jadi orang yang disayangi oleh Nabi Muhammad, maka kita harus menyayangi yang disayangi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk apapun orang di depan kita, seahli maksiat apapun orang di depan kita, tetap kita harus sayang. Benci dengan amalnya, wajib. Tidak setuju dengan amal ibadahnya, tidak sholat, jangan didiami istilahnya. Jangan dikasih muka ketika dia maksiat. Cuman benci dalam hati, tidak boleh. Makin luas hati kita, makin penuh kasih sayang kita terhadap umat Nabi Muhammad, maka makin dekat kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan sebagai penutup, diceritakan oleh murid-murid Imam Junaid. Imam Junaid terkenal di zamannya pemimpin Sufiyah. Imam Junaid sama murid-muridnya lagi jalan lewat tepi pantai. Biasa orang di pantai lagi mabuk-mabuk dengan wanitanya, dengan musiknya, dengan maksiatnya. Ketawa-ketawa, kedengeran suaranya sama Imam Junaid dan murid-muridnya. Akhirnya murid-muridnya ngomong ke Imam Junaid, doakan wahai imam, doakan kualat maksudnya. Ini mereka lagi pesta-pesta, lagi maksiat, doakan kualat. Doakan biar dapat azab dari Allah. Imam Junaid angkat tangan, dikira bakal doakan, bakal nyumpahi mereka. Apa kata Imam Junaid? Ya Allah, kama farrahtahum fid dunya fafarrihum fil akhir. Ya Allah, kama farrahtahum fid dunya fafarrihum fil akhir. Ya Allah, ini doanya Imam Junaid. Sebagaimana engkau membuat mereka senang di dunia, lagi ketawa-ketawa ini, lagi senang. Buat mereka senang di akhirat. Sebagaimana engkau membuat mereka senang di dunia, buat mereka senang di akhirat, ya Allah. Ini doa bukan untuk uang di masjid. Uang lagi mabuk, lagi di tengah-tengah kemaksiatan, bersama perempuan. Ketawa-ketawa, lupa daratan. Doa pewaris Nabi Muhammad SAW. Bukan disumpahi, bukan kualat, bukan tsunami, bukan. Ini di pinggir pantai. Tsunami seharusnya doanya. Tidak, kata Imam Junaid. Ya Allah, sebagaimana engkau membuat mereka tertawa di dunia, buat mereka tertawa di akhirat, ya Allah. Ini doa pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayang dengan umat Nabi Muhammad. Ya ulama mengatakan, ya maksudnya bukan Imam Junaid tidak demen dengan maksiat mereka, tidak. Tapi Imam Junaid mendoakan biar mereka bertaubat kepada Allah. Mereka senang di dunia ini dengan maksiat. Ya Allah, beri mereka taufik hidayat sehingga mereka bisa bertaubat
meninggal dalam keadaan husnul khatimah, sehingga di akhirat mereka juga tertawa sebagaimana mereka tertawa di dunia ya Allah. Ini doa umat Nabi yang sayang dengan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata ulama gampang kita pengen dicintai sama Nabi. Caranya sayangi umat Nabi Muhammad, cintai umat Nabi Muhammad. Karena yang selalu dipikirkan sama Nabi adalah umat Nabi Muhammad. Maka ketika kita jadikan umat Nabi Muhammad beban pikiran kita, jadikan umat Nabi Muhammad tujuan untuk kita agar kita bisa memperbaikinya, maka insya Allah kita akan dicintai dan disayangi oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua ayat tadi menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan menunjukkan betapa sayangnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya. Tidak diminta azab oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidaklah keluar bulan suci Ramadan. Ini kajian kita terakhir di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah penutupnya tentang rahmat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita, kerabat kita, sanak famili kita, orang yang kita cintai mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan rahmat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ahdina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.